Pemirsa, drone Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Terekam CCTV. Pada serangan drone ini akibatnya 1 orang tewas dan 63 luka-luka. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Dalam kurun waktu 24 jam, Hizbullah melancarkan 24 serangan. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, sebuah drone yang diklaim milik Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Zautar al-Sakriya, Lebanon Selatan. Serangan disebut menyasar kendaraan yang membawa personil militer Israel. Hizbullah mengklaim telah melancarkan 24 serangan dalam kurun 24 jam yang menargetkan pasukan kendaraan militer, tank Merkava, bulldozer militer, dan pusat komando baru Israel di sejumlah lokasi di Lebanon Selatan, termasuk Kilam, Der Serian, Tair Harfa, Bayada, Rasaf, dan Nakura. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan pemukiman Lebanon Selatan Sabtu siang. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu serangan menghantam kendaraan di jalur Nabatiyeh Marjayun, sementara serangan lain mengenai wilayah Saksakiyah yang merupakan kawasan pemukiman sipil. Serangan udara Israel di Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat brigadir jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali menghantam kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan. 1 orang dilaporkan tewas. Secara bertubi-tubi, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Kali ini, mereka menyasar pemukiman penduduk yang lokasinya tak jauh dari kamp pengungsian. Akibatnya, serangan yang terjadi Sabtu malam ini, seorang pria Palestina dilaporkan tewas,
sementara beberapa orang lainnya terluka. Selain itu, akibat insiden tersebut, puluhan rumah warga Gaza dan fasilitas lainnya hancur. Walaupun di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir kawasan Gaza Palestina hingga terus memakan korban jiwa. Dari serangan udara dan laut, Zionis Israel membunuh pejabat tinggi keamanan umum Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan udara Israel ini menjadi bukti bahwa Zionis Israel terus melakukan serangan terhadap pejuang Hamas. Meski gencatan senjata masih berlangsung, serangan udara dan laut Israel ini menewaskan pejabat tinggi Hamas demi mencomot 70% kota Gaza yang diinstruksikan oleh Netanyahu. Aksi kekerasan kembali terjadi di tepi barat Palestina. Seorang warga Palestina dilaporkan mengalami luka parah usai diserang oleh para pemukim ilegal di wilayah barat kota Yeriko. Seorang warga Palestina mengalami luka serius usai menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemukim Israel di kawasan barat kota Yeriko, tepi barat Palestina. Menurut laporan setempat, korban diserang hingga mengalami cedera parah dan membutuhkan penanganan medis segera. Namun upaya evakuasi disebut terhambat setelah para pemukim diduga menghalangi akses tim medis menuju lokasi kejadian. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah tepi barat. Pemukim ilegal Israel kembali membakar rumah hingga gudang milik warga Palestina. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di desa Subka Barat, kawasan Ramallah, Jumat siang waktu setempat. Selain rumah warga, pemukim ilegal Israel juga membakar gudang pertanian hingga mobil milik warga Palestina. Akibat serangan mendadak, warga Palestina tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa merelakan harta benda mereka hangus terbakar. Belum dilaporkan adanya korban jiwa. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi, dan sebelumnya pemukim ilegal Israel juga pernah melakukan upaya pembakaran, namun berhasil digagalkan oleh warga. هاي سرقين الزرع الله لا يصبحهم بخير على الصبح. Selain membakar rumah hingga gudang pertanian, pemukim ilegal Israel juga mencuri tanaman pertanian milik warga Palestina, seperti yang dialami oleh warga Al-Fars di Masefaliyata, Hebron. Tanaman pertanian mereka seperti pohon aprikot dan zaitun habis dijarah warga Israel walaupun sedang tidak berbuah. Pemukim ilegal Israel tak segan-segan menghancurkan pohon-pohonnya langsung dan menebang hingga membakarnya. Tidak hanya itu, pemukim ilegal juga bahkan melarang petani Palestina memasuki lahan pertanian milik mereka sendiri. هاي سرقين الزرع الله لا يصبحهم بخير على الصبح. Pasukan militer Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina, tepatnya di kota Al-Zawaida. Serangan tersebut terjadi pada malam hari di wilayah pemukiman Gaza. Pasukan militer Israel menyerang kota Al-Zawaida di jalur Gaza, Palestina. Serangan bom tersebut menargetkan wilayah permukiman warga. Rangkaian serangan Israel menghancurkan sejumlah rumah warga di malam hari. Warga setempat nampak berkumpul di tengah puing-puing reruntuhan mencari pertolongan. Belum diketahui jumlah korban jiwa ataupun luka-luka akibat serangan Israel.
Setelah diserang pasukan Zionis Israel, warga Al-Zawaidah Gaza Tengah Palestina memberanikan diri mencari harta benda dari puing-puing bangunan yang hancur. Setelah pasukan Zionis Israel membombardir kawasan Zawaidah Gaza Tengah Kamis waktu setempat, puluhan warga Gaza mulai memberanikan diri mendatangi reruntuhan rumah mereka. Dengan menggunakan tangan kosong, para perempuan Gaza menggali puing-puing bangunan, berharap menemukan sisa harta benda mereka. Begitupun dengan para pria Gaza, bermodalkan cangkul dan sekop pasir, mereka bahu-membahu mencari barang apapun yang masih bisa digunakan, namun tak banyak yang bisa mereka temukan. Kamis malam, pasukan Zionis Israel menyerang kawasan Zawaidah Gaza Tengah Palestina. Mereka berdalih hendak menyerang fasilitas militer, namun salah sasaran dan menyerang permukiman warga. Ribuan warga Albania turun ke jalan protes melawan pembangunan tempat liburan mewah yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan. Warga Albania meminta proyek pembangunan segera dihentikan. Teriakan batalkan proyek mewarnai aksi unjuk rasa. Ribuan warga Albania turun ke jalan di ibu kota Tirana menentang kompleks wisata pantai dan hotel mewah yang dibangun oleh sebuah perusahaan diduga terafiliasi dengan Israel. Proyek pembangunan kompleks wisata dan penginapan mewah ini dilakukan di pulau tak berpenghuni, Pulau Sazan, dan di kawasan pantai Sozanarta yang masuk di pantai dilindungi karena menjadi habitat flamingo, anjing laut, dan penyu. Warga Albania membentangkan bendera negara dan spanduk Albania tidak untuk dijual selama aksi demonstrasi. Warga menuntut pemerintah Albania segera menghentikan proyek resort yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan berpotensi korupsi. Lembaga anti korupsi Albania telah mengumumkan membuka penyelidikan terhadap dana yang digunakan untuk memperoleh sertifikat tanah. Unjuk rasa meluas, warga Albania juga merusak sejumlah tempat tinggal sementara pekerja proyek yang berada di kawasan pantai. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.